Jadi video yang teman-teman tonton tadi adalah penerapan dari radioaktivitas, yaitu cara kerja dari X-ray. Jadi bagaimana sih cara kerja dari X-ray itu? Untuk mengetahuinya, simak videonya terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Herazan, biasa dipanggil Zan. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran fisika, yaitu latihan soal-soal tentang inti atom dan radioaktivitas. Sebelum kita memulai video pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Jadi apa sih itu inti atom? Inti atom adalah bagian dalam dari atom yang menjadi pusat orbit dari elektron. Inti atom akan kita bagi menjadi 3 subbab materi. Yang pertama adalah nuklida dan elektron. Nuklida adalah istilah penamaan dari inti atom. Inti atom atau nuklida tersusun atas proton dan neutron yang jaraknya saling berdekatan. Proton adalah partikel penyusun nuklida yang bermuatan listrik positif, dan neutron adalah partikel penyusun yang tidak bermuatan atau netral. Jadi lambang atau notasi nuklida ditulis sebagai berikut. Dengan X adalah nama nuklida, Z adalah jumlah proton, dan A adalah jumlah nukleon yang terdiri atas proton dan neutron. Jumlah neutron dapat dinyatakan dengan N, yaitu jumlah neutron sama dengan jumlah nukleon dikurang jumlah proton. Yang kedua adalah defek massa dan energi ikat inti. Defek massa adalah massa yang hilang ketika nuklida terbentuk dari nukleonnya. Defek massa ini kemudian berubah menjadi energi ikat inti yang mengikat kuat inti melawan gaya tolak elektrostatik antar proton. Jika dirumuskan, maka defek massa dinyatakan dengan rumus defek massa sama dengan jumlah proton dikalikan dengan massa proton ditambah jumlah neutron dikalikan dengan massa neutron dikurang dengan massa nuklida. Yang ketiga adalah isotop. Beberapa nuklida memiliki nama yang sama tetapi jumlah nukleon berbeda, dinamakan isotop. Isotop dengan nukleon lebih banyak cenderung tidak stabil. Isotop dengan jumlah nukleon yang lebih sedikit cenderung lebih stabil. Isotop tidak stabil akan goyah dan melepas bagian nukleon. Untuk mencapai isotop stabil disebut peristiwa peluruhan. Selanjutnya kita masuk ke radioaktivitas. Radioaktivitas adalah pemancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti, yaitu inti induk, tidak stabil menjadi inti-inti yang lebih stabil, yaitu inti anak. Akan kita bagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah aktivitas radiasi. Aktivitas radiasi dipengaruhi oleh jumlah partikel dan konstanta peluruhan. Makin lama aktivasi radiasi akan semakin berkurang. Dinyatakan dengan rumus aktivitas sama dengan konstanta peluruhan dikali dengan jumlah partikel. Yang kedua adalah waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai aktivitas melemah menjadi setengahnya. Dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Dengan N adalah jumlah partikel, yaitu jumlah nuklida, dan M adalah massa nuklida atau massa isotop. Yang ketiga adalah daya tembus. Daya tembus sinar radioaktif akan berkurang ketika melewati bahan penghalang. Makin tebal menghalang, daya tembus dan intensitasnya akan berkurang. Dinyatakan dengan rumus, daya tembus sama dengan 0,693 dibagi mu. Nah, berdasarkan materi dan rumusan di atas, mari kita latihan soal-soalnya ya. Soal yang pertama, apabila pasangan kedua unsur memiliki nomor massa yang sama tetapi nomor atomnya berbeda, kedua unsur tersebut termasuk. Jadi jawabannya adalah isobar merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor massa yang sama tetapi nomor atom yang berbeda. Jadi pilihan yang benar adalah A, yaitu isobar. Bagaimana? Mudah kan? Kita lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, momentum sebelum dan sesudah reaksi berbeda. Kedua, energi sebelum dan sesudah reaksi sama. Ketiga, jumlah nomor atom sebelum dan sesudah reaksi berbeda. 4, jumlah nomor massa sebelum dan sesudah reaksi sama. Dalam reaksi ini harus memenuhi syarat yang ditunjukkan oleh angka. Jadi, dalam reaksi inti berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, hukum kekekalan nomor massa, dan hukum kekekalan nomor atom. Jadi, pernyataan yang sesuai saat terjadi reaksi inti ditunjukkan oleh angka 2 dan 4. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya, salah satu sifat radiasi beta adalah. Jadi, sifat-sifat radiasi beta adalah sebagai berikut.
Yang pertama, sinar beta memiliki muatan listrik sebesar 1,6 dikali 10 pangkat 19 Coulomb. Dapat membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. Kelajuan di udara berkisar antara 0,32 C sampai 0,9 C. Sinar beta memiliki daya tembus yang lebih kuat dari sinar A. Sinar beta daya ionisasinya lebih lemah dari sinar A. Jadi pilihan yang benar adalah B. Bagaimana? Mudah kan? Soal selanjutnya, kelemahan teori atom Dalton adalah tidak menjelaskan. Jadi, kelemahan teori atom Dalton adalah tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan yang lain, tidak dapat menjelaskan sifat listrik dan materi, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan, dan menurut teori atom Dalton bagian E tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Ternyata dengan reaksi kimia nuklir, suatu atom dapat berubah menjadi atom lain. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal selanjutnya, perbedaan utama antara model atom Rutherford dan model atom Bohr adalah: jadi, atom Rutherford menjelaskan tentang elektron melepas energi ketika mengitari inti, sedangkan Bohr menjelaskan elektron tidak memancarkan atau menyerap energi ketika mengitari inti. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Soal yang keenam, yaitu tipe peluruhan radioaktif meliputi kecuali. Jadi, neutron bukan merupakan salah satu tipe peluruhan radioaktif. Yang termasuk reaksi peluruhan adalah peluruhan alfa, beta, gamma, dan nuklida buatan. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Bagaimana? Mudah kan? Soal selanjutnya, yaitu kelemahan teori atom Rutherford adalah: jadi, salah satu kelemahan atom Rutherford adalah tidak bisa menjelaskan kestabilan atom, yaitu elektron memancarkan gelombang elektromagnetik ketika mengitari inti. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Yang pertama, atom terdiri dari elektron yang bermuatan negatif dan inti atom yang bermuatan positif. Kedua, elektron mengorbit inti atom seperti planet mengorbit matahari. Yang ketiga, elektron mengorbit inti atom pada orbit yang stasioner tanpa memancarkan energi. Yang membedakan model atom Rutherford dan model atom Thomson adalah pernyataan. Jadi, yang membedakan atom Thomson dengan atom Rutherford adalah atom terdiri dari elektron yang bermuatan negatif dan inti atom yang bermuatan positif saja. Sedangkan kesamaannya terletak pada nomor 2 dan 3 dan perbedaan antara atom Rutherford dengan atom Bohr. Jadi, jawabannya adalah B. Kita masuk ke nomor 9. Manakah pernyataan berikut ini yang merupakan kelemahan teori atom Bohr? Jadi, kelemahan teori atom Bohr adalah tidak bisa menjelaskan adanya ketidakpastian Heisenberg, tidak bisa menjelaskan efek Zeeman, tidak bisa menjelaskan efek Stark, tidak bisa menjelaskan spektrum atom besar. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 10. Dari pilihan di bawah ini yang merupakan contoh isotop adalah: jadi, isotop merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama, tetapi memiliki nomor massa yang berbeda. Yang merupakan contoh isotop terdapat pada opsi C, sedangkan opsi A, B, D, dan E merupakan contoh dari isobar. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 11. Sumber radioaktif zat X dengan intensitas I0 diberi penghalang setebal 6 cm. Jika tebal paruh bahan adalah 0,02 meter, besar intensitas radioaktif yang dihasilkan adalah. Jadi, diketahui X sama dengan 6 cm sama dengan 0,06 meter. Dengan tebal paruh bahan adalah 0,02 meter. Ditanyakan I. Jawab, I sama dengan I0 dikali setengah dipangkatkan dengan X dibagi dengan tebal paruh bahan. I0 dikalikan setengah dipangkatkan 0,06 meter dibagi 0,02 meter. Sama dengan I0 dikali setengah dipangkatkan 3. Sama dengan I0 dikali seperlapan sama dengan 0,125 dikali I0. Jadi jawaban yang benar adalah A. Bagaimana? Mudah kan? Kita lanjut ke soal nomor 12. Sebuah partikel alfa ditembakkan pada inti O dengan nomor massa 16 dan nomor atom 8. Setelah terjadi penembakan, sebuah proton dapat dibebaskan. Inti atom yang terbentuk adalah.
Jadi reaksi inti yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut. Pertama-tama kita tentukan nomor massa pada inti atom X dengan 4 ditambah 16 sama dengan nomor massa ditambah 1, 20 sama dengan A ditambah 1, A sama dengan 20 dikurang 1. Lalu kita temukan nomor massanya adalah 19. Lalu kita tentukan nomor atom pada inti atom X, yaitu 2 ditambah 8 sama dengan nomor atom ditambah 1, 10 sama dengan Z ditambah 1, Z sama dengan 10 dikurang 1. Lalu kita temukan nomor atomnya ada 9. Jadi inti atom X yang terbentuk adalah F dengan nomor massa 19 dan nomor atom 9. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 13. Sebuah elektron pada atom hidrogen memiliki bilangan kuantum sama dengan 3. Apabila elektron tersebut memiliki bilangan kuantum n menjadi x, sehingga elektron memancarkan radiasi gelombang foton dengan perbandingan panjang gelombang 8:5. Jika dihitung dengan Dirac-Balmer, nilai bilangan kuantum x adalah, jadi diketahui Dirac-Balmer Na sama dengan 2, Nb sama dengan 3, Nb sama dengan x dengan perbandingan panjang gelombang 8:5. Yang ditanyakan adalah X. Kita jawab dengan memasukkan angka tersebut ke dalam rumus sebagai berikut. Lalu didapatkan 5/8 sama dengan 1/2 kuadrat dikurang 1/3 kuadrat dibagi 1/2 kuadrat dikurang 1/x kuadrat. 5/8 sama dengan 9 dikurang 4/36 dibagi x kuadrat min 4/4x kuadrat. Lalu didapatkan 1/2 sama dengan 4x kuadrat dibagi 9x kuadrat min 36. 9x kuadrat min 36 sama dengan 8x kuadrat, x kuadrat sama dengan 36, x sama dengan akar dari 36 yaitu 6. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 14. Sumber radioaktif 60C0 ditempatkan pada wadah yang terbuat dari timbal dengan tebal 4 cm sehingga menghasilkan intensitas sumber radioaktif sebesar 5W per m². Jika koefisien pelemahan bahan adalah 0,693 per cm, intensitas awal sumber radioaktif tersebut adalah, jadi diketahui X sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 meter, dengan mu sama dengan 0,693 per cm, I sama dengan 5W per m², ditanyakan I0. Jadi pertama-tama kita tentukan tabel paruh. Tabel paruh adalah 0,693 per mu, kita dapatkan 0,01 meter. Lalu kita masukkan ke rumus I per I0 sama dengan setengah dipangkatkan X per tabel paruh. Lalu kita dapatkan I0 sama dengan 5W per m² dikali 16 sama dengan 80W per meter kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 15. Dari penimbangan thorium-234 ternyata masanya adalah 1,28 mg. Jika 40 hari kemudian penimbangan menghasilkan thorium 0,32 mg, waktu paruh thorium tersebut adalah, diketahui M0 sama dengan 1,8 mg, M sama dengan 0,32 mg, dan T sama dengan 40 hari. Ditanya adalah waktu paruh thorium. Jawab kita menggunakan rumus M sama dengan M0 dikali setengah dipangkatkan dengan T dibagi dengan waktu paruh. Lalu kita dapatkan 0,32 mg sama dengan 1,28 mg dikali setengah dipangkatkan 40 hari dibagi dengan waktu paruh thorium tersebut. Lalu kita dapatkan setengah pangkat 2 sama dengan setengah dipangkatkan 40 hari per waktu paruh thorium. Jadi 2 sama dengan 40 hari dibagi waktu paruh, lalu kita dapatkan waktu paruh thoriumnya adalah 40 hari dibagi 2, yaitu 20 hari. Jadi jawaban yang benar adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 16. Dua sumber radioaktif A dan B mula-mula memiliki jumlah inti yang sama. A memiliki waktu paruh 6 hari, sedangkan B memiliki waktu paruh 10 hari. Setelah X hari meluru T, perbandingan antara jumlah inti A dan B menjadi 1:4. Nilai T adalah, jadi diketahui waktu paruh A sama dengan 6 hari, waktu paruh B sama dengan 10 hari. Dengan perbandingan jumlah inti A dan B adalah 1:4. Ditanyakan adalah T. Jadi kita jawab dengan memasukkan angka-angka ke dalam rumus sebagai berikut. Lalu kita beroleh setengah pangkat 2 sama dengan setengah dipangkatkan dengan T per 6 dikurang T per 10. Jadi T per 6 dikurang T per 10 sama dengan 2. 5T dikurang 3T per 30 sama dengan 2. Jadi kita peroleh 2T sama dengan 60. Jadi T adalah 30 hari. Jadi jawaban yang benar adalah C. Bagaimana? Mudah bukan? Kita masuk ke soal selanjutnya.
Apabila tebal suatu bahan yang digunakan untuk menahan intensitas radioaktif sebesar 1 HVL, intensitas sinar radioaktif yang dilewatkan menjadi 50% semula. Jika tebal bahan diubah menjadi 3 HVL, intensitas yang dilewatkan menjadi. Jadi diketahui I1 sama dengan 50% I0, X1 sama dengan 1 HVL, X2 sama dengan 3 HVL. Ditanyakan I2. Kita jawab dengan I1 sama dengan I0 dikali E dipangkatkan min mu dikali X. Lalu kita dapatkan mu-nya sama dengan 0,693, lalu I2 sama dengan I0 dikali E dipangkatkan min 0,693 dikalikan 3. Lalu kita dapatkan I2 sama dengan I0 dikali 0,125. Jadi I2 sama dengan 12,5% semula. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 18. Tetapan peluruhan zat radioaktif adalah 6,93 dikali 10 pangkat min 3 peluruhan per detik jika setelah 5 menit aktivitas pancarannya menjadi 5 kali 10 pangkat 6. Aktivitas mula-mula zat radioaktif tersebut adalah. Jadi diketahui tetapan peluruhan zat radioaktif adalah 6,93 dikali 10 pangkat min 3 dengan waktu 300 detik dan R sama dengan 5 kali 10 pangkat 6. Ditanyakan adalah R0. Kita jawab dengan mencari waktu paruh. 0,693 dibagi 6,93 dikali 10 pangkat min 3. Lalu kita dapat waktu paruhnya adalah 100 detik. Lalu kita jawab dengan R sama dengan R0 dikali setengah dipangkatkan dengan T per waktu paruh. Lalu kita dapatkan R0 sama dengan 8 dikali 5 kali 10 pangkat 6. R0 sama dengan 4 kali 10 pangkat 7. Jadi jawaban yang benar adalah E. Lalu kita masuk ke soal nomor 19. Diketahui massa inti atom Ca adalah 40,078 SMA. Massa proton sama dengan 1,0087 SMA. Jika satu SMA setara dengan 931 MeV, besar energi ikat atom Ca adalah. Jadi diketahui massa Ca sama dengan 40,078 SMA dengan nomor atom sama 20, nomor massa sama dengan 40. Massa neutron adalah 1,0087 SMA dan massa proton adalah 1,0078 SMA. Ditanyakan adalah E. Lalu kita jawab dengan masukkan angka-angka tersebut ke rumus defek massa. Lalu kita dapatkan defek massanya adalah 0,252 SMA. Lalu kita tentukan energi ikat inti atom dengan memasukkan rumus ke sebagai berikut. Lalu kita dapatkan energi ikat inti atom Ca adalah sebesar 234,612 MeV. Jadi jawaban yang benar adalah D. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjut ke soal nomor 20. Berdasarkan tabel di atas, inti yang tidak stabil ditunjukkan oleh angka. Kita misalkan nomor atom adalah Z dan nomor massa adalah A. Dan N adalah jumlah neutron. Jadi, inti ringan yang tidak stabil Z kurang dari sama dengan 20 adalah inti yang mempunyai N tidak sama dengan Z. Inti atom C, Z sama dengan 6, A sama dengan 12, N sama dengan 6, N sama dengan Z. Inti atom Na, Z sama dengan 11 dan N sama dengan 12, jadi N tidak sama dengan Z. Inti atom Al, Z sama dengan 13, N sama dengan 14, jadi N tidak sama dengan Z. Inti atom S, Z sama dengan 16, N sama dengan 16, jadi N sama dengan Z. Inti atom K, Z sama dengan 19 dan N sama dengan 20. Jadi N tidak sama dengan Z. Dari inti atom yang tidak stabil ditunjukkan oleh angka 2, 3, dan 5. Jadi jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 21. Suatu bahan mengandung unsur radioaktif X dengan aktivitas 6 μCi pada tanggal 11 Juli 2019. Jika waktu paruh unsur radioaktif X adalah 4 hari dan saat diukur aktivitas radioaktif sebesar 5,55 dikali 10 pangkat 4. Radioaktif tersebut diukur pada tanggal, jadi 1 Ci sama dengan 3,7 dikali 10 pangkat 10. Jadi diketahui R0 sama dengan 6 μCi yang kita dapatkan 22,2 kali 10 pangkat 4 dengan RT sama dengan 5,55 dikali 10 pangkat 4 dan waktu paruh adalah 4 hari. Ditanyakan adalah T. Lalu kita jawab dengan masukkan angka-angka ke dalam rumus sebagai berikut. Lalu kita dapatkan setengah pangkat 2 sama dengan setengah pangkat T per 4 hari. Lalu 2 sama dengan T per 4 hari, jadi T sama dengan 8 hari. 8 hari ditambah 11 Juli 2019 adalah 19 Juli 2019. Jadi jawaban yang benar adalah C. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan reaksi inti berikut.
Jika diketahui massa H yang pertama sama dengan 2,0141 SMA, massa H yang kedua adalah 3,0160 SMA, massa He sama dengan 4,0089 SMA, dan massa neutron sama dengan 1,0087 SMA, dan 1 SMA sama dengan 931 MeV. Energi yang dibebaskan sebesar, jadi diketahui massa H yang pertama adalah 2,0141 SMA, massa H yang kedua adalah 3,0160 SMA, dan massa He sama dengan 4,0089 SMA. Dengan massa neutron adalah 1,0087 SMA, dan 1 SMA sama dengan 931 MeV. Yang ditanya adalah E. Lalu kita jawab dengan menentukan defek massa terlebih dahulu. Kita dapatkan defek massanya adalah 0,0125 SMA. Lalu kita tentukan energi yang dibebaskan, kita dapatkan 11,64 MeV. Jadi jawaban yang benar adalah D. Bagaimana? Mudah kan? Kita masuk ke soal selanjutnya. Suatu atom X di dalamnya terdapat 2 alfa proton dan alfa tambah beta neutron. Jenis X tersebut adalah, jadi diketahui atom X adalah sebagai berikut dengan nomor massa sama dengan 4 alfa ditambah 1, nomor atom sama dengan beta tambah 2, proton sama dengan 2 alfa, dan neutron sama dengan alfa ditambah beta. Ditanyakan jenis atom X, kita jawab dengan jumlah neutron sama dengan alfa ditambah beta. Lalu kita dapatkan persamaan beta sama dengan 2 alfa dikurang 2. Lalu persamaan 2 disubstitusikan ke persamaan 1, diperoleh beta sama dengan 4. Lalu kita tentukan nomor atom dan nomor massa. Nomor atom sama dengan beta ditambah 2, yaitu 6, dengan nomor massa 4 alfa ditambah 1 sama dengan 12 ditambah 1, yaitu 13. Lalu kita dapatkan atom dengan O dengan nomor massa 13 dan nomor atom 6. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 24. Perhatikan reaksi inti berikut. Jika unsur Z memiliki energi ikat sebesar 127,84 MeV, energi ikat rata-rata setiap nukleonnya adalah, jadi diketahui persamaan reaksi inti sebagai berikut. Unsur Z sebagai berikut, dan energi ikat rata-rata atau energi ikat sebesar 127,8 MeV. Ditanya adalah energi ikat rata-rata setiap nukleonnya. Jadi yang pertama-tama jumlah nomor massa reaktan sama dengan jumlah nomor massa hasil reaksi, sehingga diperoleh A dikurang 3B sama dengan min 13A sama dengan min 13 ditambah 3B. Kita tandai dengan persamaan pertama. Jumlah nomor atom reaktan sama dengan jumlah nomor atom hasil reaksi, sehingga diperoleh B ditambah 1 dikurang B sama dengan 1. Itu persamaan yang kedua. Lalu persamaan 1 disubstitusikan ke persamaan 2, diperoleh B sama dengan 5. Lalu B kita substitusikan kembali ke persamaan 1, lalu diperoleh A sama dengan 2. Lalu kita tentukan unsur Z, lalu kita dapatkan Z dengan nomor massa 16 dan nomor atom 8. Lalu kita tentukan energi ikat rata-rata nukleon dengan rumus EI per A. 127,84 MeV dibagi 16 nukleon sama dengan 7,99 MeV per nukleon. Jadi jawaban yang benar adalah B. Bagaimana? Mudah kan? Lanjut ke soal yang terakhir. Perhatikan grafik aktivitas radioaktif berikut. Nilai X adalah, jadi diketahui N0 sama dengan 500, N1 sama dengan 250, NT sama dengan 62,5, dan T1 sama dengan 10 hari. Ditanyakan adalah X. Lalu kita jawab N1 sama dengan N0 dikalikan setengah dipangkatkan dengan T per waktu paruh. 250 sama dengan 500 dikali setengah dipangkatkan 10 per waktu paruh. Lalu kita dapatkan waktu paruh adalah 10 hari. Lalu waktu peluruhan saat N sama dengan 62,5. 62,5 per 500 sama dengan setengah dipangkatkan X per 10 hari. Lalu kita dapatkan setengah pangkat 3 sama dengan setengah pangkat X per 10 hari. X per 10 sama dengan 3, lalu X sama dengan 30 hari. Jadi jawaban yang benar adalah B. Jadi kesimpulannya, inti atom adalah bagian dalam dari atom yang menjadi pusat orbit dari elektron, tersusun atas neutron dan proton yang jaraknya saling berdekatan. Sedangkan radioaktivitas adalah pemancaran sinar radioaktif secara spontan oleh inti-inti atau inti induk, tidak stabil menjadi inti-inti yang lebih stabil, yaitu inti anak. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rutin berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.